selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kakak nggak tahu adik-adik ibadah pas kapan, makanya dikasih salamnya lengkap. Nah, saat ini kita persiapkan hati kita mau mulai ibadah kita. Kita mau nyanyi satu pujian yang mengatakan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Kita mulai dari awal. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih setia-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, kita mulai, kita nyanyi dari awal lagi ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi katakan tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya, ke Astri yang berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang mengucap syukur Tuhan buat segala kasih karunia-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang boleh berlaku dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami boleh dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, penuh dengan sukacita. Itu semua karena kasih-Mu yang
boleh ada dan boleh kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau sebentar kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan tolong kami Tuhan, biar kami boleh Tuhan peroleh sukacita yang lebih lagi ketika kami memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, terlebih untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, biarlah kami boleh menikmati ibadah kami ini Tuhan, dan kami boleh beria-ria di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengalaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita mau bersukacita, kita mau memuji Tuhan. Kalau pagi adik-adik ngeliat apa tuh? Kalau misalnya keluar rumah, kalau nggak mendung sih ya, kita lihat matahari. Kita mau nyanyi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Lagi dari awal ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Lagi bilang biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ritmenya apa Tuhan? Masih mau memuji Tuhan, kita mau nyanyi Yesus Pokok. Sama-sama bilang Yesus Pokok. Yesus Pokok, dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Ramai tua Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Oh, Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Gambar kuat Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua.
kokoh, dan kita hanya tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah, bilang Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, Yesus cinta semua, oh, Yesus cintaku, ku cinta kau, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan bahwa Yesus cintaku. Sekali lagi, Yesus cintaku, ku cinta kau, Yesus cinta semua, oh, Yesus cintaku, ku cinta kau, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah, yeay. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita udah berriang-riang. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita mau fokus pada firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi bahwa setiap perjanjian Allah Tuhan sudah kasih ke kita, yaitu Alkitab. Kita punya itu semua, setiap pasal, setiap ayat, setiap baris, itu adalah milik kita. Dan kita mau bersyukur atas itu. Haleluya, kita mau pujikan lagu ini. Mari sama-sama katakan. Setiap perjanjian dalam Alkitab, setiap pasal ayat baris ku punya, ku berharap cintanya Allah. Setiap perjanjian Allah ku punya, lagi katakan. Setiap perjanjian dalam Alkitab, setiap pasal ayat baris ku punya, ku berharap cintanya Allah. Setiap perjanjian Allah ku punya, setiap perjanjian dalam Alkitab, setiap pasal ayat baris ku punya, ku berharap cintanya Allah. Setiap perjanjian Allah ku punya, ku berharap cintanya Allah. Setiap perjanjian Allah ku punya, lagi katakan ku berharap cintanya Allah. Setiap perjanjian Allah ku punya. Ada yang lipat tangannya, tutup matanya, Kak Sri yang berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur Tuhan, kami sudah beriang-riang, kami sudah memuji nama-Mu Tuhan, dan biarlah segala pujian kami ini boleh Engkau terima Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tiba saatnya untuk kami duduk diam, duduk manis Tuhan, untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti, memahami, biarlah kami boleh Tuhan duduk manis, duduk diam, kami boleh fokus dengan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan jam pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom adik-adik, puji syukur pada Tuhan. Kita bisa ketemu lagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun adik-adik menonton ibadah kita pada hari ini. Puji syukur pada Tuhan, kita bisa dikasih kesehatan, kita bisa dikasih kesempatan untuk kita beribadah, memuji besarkan nama Tuhan. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhannya berjudul Raja Muda Yosia. Ada pernah dengar namanya? Kalau belum, kita mau sama-sama belajar. Hari ini kita mau belajar tentang satu raja yang memerintah bangsa Israel, perjanjian lama. Kita mungkin pernah dengar, kita sering belajar gitu ya, bangsa Israel pernah dipimpin begitu banyak pemimpin. Ada Musa, terus sempat dipimpin juga oleh hakim-hakim. Ada banyak hakim gitu ya, mungkin ada pernah dengar siapa, Gideon, pernah dengar Deborah. Terus selain itu kita juga pernah dengar ada satu raja yang pertama kali gitu ya memimpin bangsa Israel, ditunjuk sebagai raja, namanya Saul. Terus diganti oleh Raja Daud. Terus anaknya Raja Daud yang memimpin selanjutnya namanya Salomo. Itu banyak, nanti setelah Salomo banyak sekali raja yang memimpin bangsa Israel. Mungkin adik-adik pernah dengar, adik-adik juga bisa jadi belum pernah dengar, mungkin di sekolah juga pernah dipelajarin, bisa jadi juga adik-adik lupa gitu ya. Jadi ceritanya setelah Salomo itu banyak sekali hal yang terjadi sama bangsa Israel. Bangsa Israel terpecah jadi dua, terus muncul raja-raja gitu baru gitu ya, dengan masing-masing yang semuanya punya karakternya masing-masing gitu, berbeda-beda. Ada yang taat sama perintah Tuhan, tapi ada juga banyak juga yang nggak taat, yang akhirnya menyebabkan Tuhan marah, Tuhan nggak seneng, Tuhan nggak suka sama bangsa Israel, bahkan berencana untuk menghukum mereka. Nah, dari sekian banyak itu adalah si Raja Yosia ini yang kita mau belajar. Hal yang menarik tentang Yosia adalah dia memimpin. Ketika dia menjadi raja, tebak adik-adik umurnya berapa? Umurnya adalah 8 tahun. Bayangin adik-adik, umurnya 8 tahun. Kalau misalkan dia lahir sekarang, dia lahir di Indonesia, 8 tahun berarti dia masih kelas berapa tuh? Kelas 2 atau kelas 3 SD, masih SD. Tapi dia sudah menjadi raja. Kira-kira walaupun dia masih muda gini, apakah berarti kerajaannya jadi makin terbengkalai, makin hancur, makin gak jelas? Ternyata enggak adik-adik. Kalau misalkan nanti adik-adik buka, adik-adik bisa baca nanti ya di ke kitab 2 Raja-Raja pasal 22 pasal 23, nanti kita bisa belajar banyak hal baik yang dilakukan oleh Raja Yosia. Kita mau baca, kita mau pelajarin satu-satu. Nanti adik-adik bakal lihat gitu ya, apa aja sih yang dilakukan oleh Raja Yosia ini. Kalau ada dilihat di ayat-ayat awalnya disampaikan bahwa Raja Yosia itu adalah raja yang takut akan Tuhan. Jadi kalau misalnya nanti ada juga penasaran, siapa sih sebelum Yosia, ada raja siapa-siapa aja, ada sebelumnya ada Raja Manasye atau ada raja yang lain, itu macam-macam. Dan setiap raja itu nanti setelahnya pun juga ada bakal ngelihat ada pola yang disampaikan di situ. Ada raja yang takut akan Tuhan, ada raja yang hidup tidak takut akan Tuhan, melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, itu semua disebutkan. Dan untuk kasus Yosia ini,
Yosia dikatakan bahwa ia adalah raja yang diperkotakan Tuhan, ia melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Dan banyak hal yang dia lakukan. Yang pertama, nanti ada di bakal baca disampaikan ketika Raja Yosia memimpin bangsa Israel, hal yang ia lakukan yang pertama kali dicatat di kedua raja-raja ini adalah dia menginstruksikan supaya bait Allah diperbaikin, supaya bait Allah, mesbah Tuhan, tempat bangsa Israel beribadah kepada Tuhan dibersihin, dipugar kembali, karena raja-raja sebelumnya nggak pernah pakai, nggak pernah digunakan, bahkan dalam keadaan yang tidak berkenan, tidak kudus, digunakan oleh hal-hal yang bercela gitu ya. Itu di zaman Raja Yosia itu diminta supaya ini panggil deh tukang-tukang, panggil pekerja-pekerja, tunjuk supaya mereka bersihin, supaya mereka rapiin bait Allah. Nah, dari situ nanti bakal muncul, ada bakal nemuin satu momen ketika lagi bersihin itu, tiba-tiba ditemuin firman Tuhan yang sudah tertulis dalam satu kitab, dan ternyata firman itu tersembunyi. Jadi kalau zaman dahulu kitab suci atau firman Tuhannya itu ditulisnya nggak dalam buku Alkitab yang kayak kita punya sekarang, belum bergabung-gabung. Oh, ada Kejadian, Keluaran, ada ada Yosua, ada Mazmur gitu-gitu, belum kayak gitu. Bentuknya masih kitab-kitab, bentuknya masih gulungan-gulungan, dan karena belum digabung jadi satu, bisa jadi mencar-mencar. Dan ketika dia mencar-mencar, resikonya bisa jadi ketika nggak dijaga, dipelihara dengan baik, bisa dia hilang. Nah, di kesempatan ini di zaman Yosia ini akhirnya ketemu ada satu kitab, dan ketika dibaca, ternyata disampaikan tentang rencana, tentang firman Tuhan untuk menghukum bangsa Israel. Ketika dengar itu, makanya Raja Yosia makin takut gitu ya. Raja Yosia mengoyakkan pakaiannya, dia nangis di hadapan Tuhan, dia bertobat, dia minta ampun, dia nyesel dia terhadap bangsa Israel gitu ya. Dan akhirnya menjadi dorong Yosia untuk benar-benar mastiin bangsa Israel menjauhi hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Itu yang pertama, Yosia di kepemimpinan Raja Yosia, dia memperbaiki dan merapikan kembali bait Allah. Yang kedua, nyambung dari tadi momen ketika kitab itu, firman yang tadi disampaikan itu ditemukan dan diketahui oleh Yosia tadi. Yosia bertobat, Yosia menangis di hadapan Tuhan, Yosia menyesal, dan setelah itu yang dilakukan adalah ia meminta petunjuk Tuhan. Jadi setelah dia baca itu, dia tunjuk, dia panggil, minta tolong sama imam pada zaman itu, Imam Hilkia. Coba minta tolong cariin kira-kira petunjuk Tuhan, kira-kira Tuhan pengen seperti apa gitu. Nanti disampaikan gitu ya. Imam Hilkia menyampaikan apa yang jadi pesan Tuhan tentang bagaimana Tuhan bakal menghukum bangsa Israel, hal-hal apa yang akan dia timpakan, bahwa Tuhan sedih karena apa yang sudah dilakukan, bangsa Israel melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan hal yang baik yang disampaikan juga adalah tentang bagaimana Tuhan menyayangkan Yosia. Ketika Tuhan melihat respon Yosia, ketika Tuhan melihat Yosia yang sedih, yang menangis di hadapan Tuhan, sebagai tanda penyesalannya dia, di ayat 16-20 disampaikan bahwa Tuhan akan melakukan pengecualian terhadap Yosia gitu ya. Yosia dapat kesempatan untuk tidak enggak melihat hal-hal buruk, yang hal-hal penghukuman akan dilakukan oleh Tuhan. Dia bakal beristirahat bersama nenek moyangnya gitu ya, kayak gitu-gitu. Jadi Tuhan memberikan pengecualian untuk Yosia. Itu hal yang kedua
ketika Raja Yosia memimpin, ia meminta petunjuk Tuhan. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh Raja Yosia, raja muda kita ini, Raja Yosia di pasal 23 disampaikan gitu ya, dia akhirnya menghancurkan penyembahan berhala, dia berusaha menguduskan kembali bangsa Israel. Praktek-praktek penyembahan berhala, ilah-ilah lain yang dilakukan oleh raja-raja sebelumnya, pas zaman-zaman sebelumnya, dia coba hancurkan semua. Mungkin ada tiang-tiang berhala, ada mesbah-mesbah yang dibangun untuk bakaran korban tapi bukan kepada Tuhan, itu semua dihancurkan, dihalaukan semua. Terus tempat-tempat ibadah, mesbah Tuhan juga dikuduskan kembali. Ada barang-barang yang gak berkenan semua dibuang, dihancurin. Imam-imam yang bertugas juga dipilih lagi, mereka-mereka yang emang kudus, yang emang sesuai dengan kehendak oleh ketentuan Tuhan gitu ya, yang berkenan untuk melayani. Selain itu juga pada zaman Yosia juga akhirnya kembali dirayakan Paskah. Kalau zaman dahulu, zaman perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus lahir, mati dan bangkit, perayaan Paskahnya memperingati tentang bagaimana bangsa Israel terbebas gitu ya, terbebas dari jajahan Mesir. Kita ingat peristiwa Musa dengan tulah-tulahnya yang terakhir itu kan, yang kematian anak sulung itu sebagai peringatan gitu ya. Jadi diperayakan kembali Paskah sebagai peringatan bagi anak-anak Tuhan, bagi bangsa Israel tentang penyertaan Tuhan dengan pertolongan Tuhan membebaskan bangsa Israel. Bayangin adik-adik, dari usia yang masih sangat muda, 8 tahun gitu ya, dia bisa melakukan hal-hal yang tadi, hal-hal baik yang ada di atas. Bahkan kalau misalkan ada dibaca, Yosia itu memimpin sampai 31 tahun. 31 pemerintahannya, berarti 8 tahun tambah 31 tahun. Banyak banget tadi hal-hal baik yang dia lakukan, bahkan ketika orang tuanya atau yang sebelum-sebelumnya juga tidak melakukan hal-hal yang baik tersebut. Kira-kira apa sih rahasianya? Rahasianya adalah karena Yosia hidup sesuai firman Tuhan. Yosia hidup sesuai firman Tuhan, dia tidak menyimpang ke kiri atau kanan. Walaupun akhirnya bangsa Israel tetap dihukum karena udah nggak banyak hal yang udah terlanjur dilakukan. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Akhirnya tetap dihukum, tapi kalau tadi kita baca di ayat pasal 22 ayat 16 sampai 20, Tuhan memedulikan, Tuhan tetap mengecualikan gitu ya Yosia, seperti itu. Kira-kira gimana sih caranya, Kak Joshua, gimana sih caranya supaya kita bisa sama kayak Yosia? Kalau tadi kita bisa telusurin, kita bisa pelajarin gitu ya, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Tadi pertama, Yosia memulai dengan membersihkan bait Allah, memperbaiki bait Allah. Kita juga bisa melakukan hal yang sama. Maksudnya apa, Kak? Kita bisa coba membangun kebiasaan untuk beribadah, kebiasaan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan Tuhan melalui ibadah sekolah minggu, melalui saat teduh, jadwal baca firman Tuhan, jadwal berdoa. Kita mau rajin bersekutu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, kita bangun hubungan yang baik, jangan menyimpang kanan kiri. Terus juga tadi ketika Yosia dengar firman Tuhan, ketika dia baca tuh ya kitab yang tadi dia temuin, dia cari petunjuk Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dan ketika Tuhan sudah berfirman, sama seperti Yosia, kita lakukan perintah Tuhan dengan segenap hati. Sama seperti tadi Yosia tahu, kita bakal dihukum, sehingga kita harus bertobat, kita harus kembali ke jalan yang benar. Dia berusaha hancurin semua patung-patung, penyembahan berhala semua. Kita juga melakukan hal yang sama. Ketika Tuhan berfirman kepada adik-adik melalui kakak-kakaknya, mungkin ada firman Tuhan yang disampaikan, ada pesan Tuhan yang dibaca di Alkitab, kita mau coba lakukan. Dan yang terakhir tadi, jangan lupa juga untuk mengucap syukur.
atas segala hal yang baik yang Tuhan lakukan kepada kita. Puji Tuhan, itu firman Tuhannya pada hari ini. Kita berdoa supaya firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan, bisa ada ingat, dan menjadi berkat buat kita semua. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah firman ini bisa menjadi kekuatan bagi kami, dalam kami menjalani kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan, sama seperti Yosia yang masih muda, sama seperti adik-adik juga yang masih muda ya Tuhan. Kami rindu untuk menjadi anak yang taat pada Tuhan, yang tidak menyimpang ke kiri atau kanan, hidup sesuai perintah Tuhan. Kami rindu untuk kembali, kami rindu untuk memiliki hubungan yang baik, persekutuan ibadah yang baik pada Tuhan. Kami rindu untuk terus meminta petunjuk Tuhan. Kami rindu untuk terus melakukan perintah Tuhan, dan kami rindu untuk tidak lupa untuk selalu bersyukur atas segala hal, atas segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Biarlah firman ini bisa kami ingat, kami hafal, dan terlebih bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama saya Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah. Oke adik-adik, kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Kita mau tutup, tapi sebelumnya kasih mau bagikan pengumuman. Pengumumannya seperti biasa, hari besok, hari Minggu, kita masih ada ibadah di gereja jam 8 dan jam 11. Jadi adik-adik yang mau bertemu sama teman-temannya, mau ketemu sama kakak-kakak sekolah minggu, boleh sama-sama datang beribadah di gereja. Oke? Baiklah, kita mau tutup ibadah kita. Sebelum kita mau doa penutup, kita mau nyanyi lagu Ku Bersyukur Padamu Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku memujimu. Ku Oke, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Kau sudah sertai ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami mau akhiri ibadah kami ini Tuhan dengan satu ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau juga jagai lindungi Tuhan, Kau jagai kesehatan kami, Kau jagai papa mama kami, orang tua kami, opa oma kami, saudara-saudara kami semuanya Tuhan ada dalam perlindungannya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih, kembalikan kami boleh beribadah Tuhan di ibadah kami selanjutnya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Sama-sama bilang amin. Dadah, Tuhan Yesus berkati adik-adik.